pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa dimulai. Sehingga dia dapat belajar mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ya, berdiri semua ya. Dari Sabang sampai Merauke belajar pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu hidup Indonesia. Siapakah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke belajar pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu hidup Indonesia. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, nah kita telah menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu mau bertanya, ini pertanyaannya ada kaitannya dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak hutan ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah manfaat hutan bagi kehidupan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa itu? Membantu makhluk hidup untuk bernapas. Apalagi? Ya, menyebabkan suasana. Iya, terus? Iya, benar. Nah, semua yang kalian sebutkan satu persatu itu benar. Bahasanya dapat menghasilkan oksigen, dapat membantukan manusia, dapat menyejukkan juga ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjaga agar pohon di Indonesia ini tetap terjaga? Ada yang tahu? Tetap melestarikan. Lagi? Tidak menambang. Iya, nah benar semuanya ya. Kita banyak melihat penebangan liar, ya kan? Penebangan liar atau hutan yang gundul yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, menggundulkan atau melakukan penebangan liar. Nah, cara yang kita lakukan adalah yang pertama, kita tidak melakukan penebangan liar tersebut, ya kan? Kedua tadi apa? Evakuasi. Nah, yang ketiga, kita melakukan tebang pilih. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Di sini Ibu ada video mengenai menanam pohon. Nah, ini dia melihat bahwasannya tanah-tanah itu bolong akibat diambil pohonnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian merusak bibit-bibit pohon itu? Ya, kita bermain. Juga, emang apa gunanya duit? Apa kalian tidak tahu? Pohon itu sangat penting bagi kita makhluk hidup dan memiliki banyak manfaat.
Selanjutnya kita sudah melihat video mengenai penanaman pohon. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja manfaat dari menanam pohon? Ada yang tahu? Nah, yang kalian sebutkan tadi itu benar semuanya, bahwasanya manfaat menanam pohon itu dapat mengurangi pemanasan global, dapat mencegah terjadinya kebanjiran. Karena kalau ada pohon, air itu akan diserap oleh pohon, maka tidak akan terjadi kebanjiran. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian membaca teks mengenai Nah, nampak semuanya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Biar Ibu baca aja sedikit ya. Ini ada teks mengenai Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan ini disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan ini mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen ini merupakan unsur terpenting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibatnya hal tersebut kebakaran hutan atau penebangan pohon secara liar. Nah, oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang mau bertanya mengenai teks ini? Ada yang kurang jelas? Sudah. Nah, Ibu ingin kalian menguraikan kembali teks yang ada di depan ini dengan menggunakan kata tanya. Tadi kita sudah belajar mengenai kata tanya apa saja? Apa? Ya. Dan kalian sudah tahu ya kata tanya tersebut. Kemudian kita akan membuat peta pikiran dari teks tersebut ini menggunakan kata tanya. Ibu akan membagi kelompoknya yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa membuat peta pikiran itu menggunakan kata tanya, kemudian kalian kaitkan dengan teks yang ada di depan. Bu, udah siap, Bu. Sudah? Coba lihat. Cepet kali. Sama semua tulisannya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? Jual beli. Pedagang. Ya, berdagang, Petani, nelayan. Ya, nah kondisi geografis Indonesia ini beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Maka di sini jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat juga
menjadi patokan dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, di sini yang pertama ada jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Di daerah rumah kalian ada nggak yang terdapat sawah? Ada. Nah, jenis kegiatan apa yang dilakukan di sawah tersebut? Menanam. Itu termasuk ke bidang pertanian. Kemudian ada bidang peternakan. Di daerah rumah kalian ada nggak yang Ada. sapi? Ada. Apa? Sapi, kambing, ayam. Iya. Nah, peternakan ini adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Apa yang dapat kita ambil hasilnya? Susu. Daging, Kulit. kulitnya. Nah, peternakan ini dapat dibedakan menjadi 3: peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan hewan unggas. Nah, peternakan hewan kecil ini yang ada itu kelinci, kambing, domba, dan biri. Kemudian peternakan hewan besar apa saja? Lembu, sapi, kerbau, kuda, Kemudian ada peternakan hewan unggas. Nah, ayam, bebek, dan puyuh. Nah, selanjutnya ada perikanan. Di daerah rumah kan ada nggak yang ada pertambangan ikan atau kolam ikan? Ada. Ya. Perikanan juga termasuk ke dalam jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Perikanan ini dapat dibedakan menjadi 2: perikanan darat dan perikanan air laut. Kalau perikanan darat itu seperti tadi, kita menanam ikan di kolam sendiri. Perikanan itu yang air tawar dia ya. Cuman kalau perikanan air laut itu seperti yang ada di lautan, yang dapat diambil hasilnya seperti kepiting, udang, habis itu ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara. Nah, selanjutnya ada pertambangan. Mungkin di daerah kita nggak pernah ya kita lihat pertambangannya asli. Pernah. Di mana itu? Di kampung. Iya, pernah melihat secara langsung. Nah, pertambangan ini juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada barang tambang mineral logam, yang kedua ada barang tambang mineral non logam, dan yang ketiga ada barang tambang sumber energi. Nah, contoh dari barang tambang mineral logam ini yang pertama ada emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Kemudian yang kedua ada barang tambang mineral non logam. Seperti apa? Belerang, gitung, Batu bara. dan batu gani. Nah, yang ketiga ada barang tambang sumber energi. Nah, misalnya itu seperti apa? Pemanfaatannya ini ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada kehutanan. Di daerah rumah kalian itu ada nggak hutan yang memang betul-betul hutan semua yang ada penduduknya? Ada. Nah, jadi jenis ekonomi di Indonesia ini selanjutnya ada kehutanan, yang dimana kehutanan ini dari segi lingkungannya itu dapat menjadi daerah resapan air hujan. Makanya kalau kita berada di daerah hutan itu pasti udaranya sejuk kan, dingin apalagi ya kan. Habis itu perdagangan. Nah, mungkin kita sering jumpa dengan jenis kegiatan ekonomi di bidang perdagangan ini ya, tidak jauh dan tidak asing lagi bagi kita. Mungkin ketika kita belanja ke pasar atau ke pajak, pasti kita jumpa pedagang ya kan, pedagang yang melakukan jual beli terhadap kita. Nah, perdagangan ini juga ada kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, kegiatan perdagangan ini muncul ketika manusia menyediakan barang yang bersifat terbatas dan saling memenuhi kebutuhan barang tersebut. Nah, melalui kegiatan perdagangan ini dapat memperoleh keuntungan selisih maupun harga jual dan harga beli. Nah, itu tadi harga jual dan beli ya. Selanjutnya ada perindustrian. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian ini juga dapat dikatakan bahwasanya kegiatan ini mengubah
bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya itu seperti apa? Yang tahu contoh dari perindustrian? Perindustrian itu Gimana? Ya, nah, bisa jadi usaha industri ini dapat terwujud di industri rumah tangga, industri sedang ataupun industri besar. Nah, selanjutnya Ibu ada yang ingin bertanya mengenai materi ini, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? tidak ada, Bu. Tidak, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian mengenai jenis usaha beserta contohnya ya Nana Ibu. Iya. Oke, coba kalian isi di kolom contohnya. Itu ada terdapat kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan dan perindustrian. Di situ bisa kalian isi contoh kegiatan usaha dari bidang tersebut. Isi, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah siap, Ibu mau kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Boleh dari kelompok pertama menyebutkan di bidang pertanian itu contohnya apa? Kegiatan yang dilakukan? Ada menanam padi, menanam sayur kangkung, kacang panjang, dan menanam kedelai. Nah, kelompok selanjutnya di bidang peternakan, contoh kegiatan apa yang dilakukan? Melihara ternak seperti kelinci, sapi, kuda, kerbau, ayam, dan bebek. Nah, kelompok selanjutnya di bidang perdagangan, contoh kegiatan apa yang dilakukan? Usaha toko sembako, Bu. Usaha kuliner dan usaha fashion. Nah, di bidang perikanan. Budidaya ikan di kolam dan budidaya ikan di tambang, Bu. Nah, terakhir di perindustrian. Industri makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan elektronik, Bu. Iya, baik, tepuk tangan buat kita semua ya. Selanjutnya ini apakah anak-anak Ibu sudah paham terkait materi pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Ibu ingin satu perwakilan dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kepada Irianova, dapat disimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya tadi kan kita belajar tentang manfaat hutan bagi kehidupan. Lalu Jangan ketawa. kita menjaga hutan. Apa yang bisa? Kita menjaga hutan. Cara merawatnya itu jangan menambah polusi, terus jangan pemanasan global sama oh iya tebak pilih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum pulang Ibu mau kita berdoa, tapi baca Al-Fatihah aja ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.